pertanyaan? Ayo, biar hangat nih. Biar hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam acara Mudzakarah ini bersama para sahabat-sahabat tercinta yang mengikuti pengajian rutin Sabtu malam Ahad ini, silakan bila ada yang mau bertanya tentang minimal kajian yang baru kita kaji bersama, silakan. Yang keras, nama, asal, tanya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sular Pak Sukardiono. Alamat Desa Tanjung Ibus, Pasar Baru. Adapun pertanyaan saya, Berangkap. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sukardiono, alamat Desa Tanjung Ibus, Pasar Baru. Adapun pertanyaan saya Pak Kiai tentang masalah salawat Nabi Pak. Salawat Nabi. Salawat Nabi. Jadi salawat Nabi ini yang saya tahu kebanyakan orang bilang banyak-banyaklah bersalawat agar mendapat syafaatnya. Kan seperti itu Pak Kiai. Nah, ada sebagian salawat Nabi mengatakan bahwasannya lebih baik kita tuh berpihak kepada sesama itu lebih baik daripada lebih banyak kita beramal atau banyak-banyak membaca. Jadi faedah yang keduanya ini saya ingin tahu dari pemahaman dari penjabaran dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ditanyakan, apa sih makna dari sholawat itu? Apa sih hakikat dari sholawat itu? Sebelum bersolawat Nabi, bagaimana mungkin kita bisa bersolawat kepada Nabi? Wong nabinya masih terkubur di dalam hati kita. Jadi solawat-solawat yang kita lantunkan selama ini hanyalah angan-angan saja. Jadi untuk bersolawat kepada Nabi, ia hidupkan kembali kerasulan-kerasulan itu. Makna dari sholawat itu menghidupkan kembali rasul-rasul yang sudah lama terpendam di hati kita. Apa maknanya rasul? Kanjeng Nabi Muhammad pernah bilang, wahai sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku.
Jangan kau mulia-muliakan aku. Aku hanyalah manusia sepertimu. Bedanya aku hanya diutus oleh Allah menyampaikan kepadamu. Tapi dewakanlah, tapi muliakanlah, tapi Tuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya muliakanlah, dewakanlah, Tuhankanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Kenapa? Karena uripe Allah itu bersendirian, ahad, menghidupi, meliputi seluruh makhluk. Itulah makna sholawat. Bila kita sudah tahu siapa Tuhan yang kita sembah, maka perbanyaklah sholawat. Maknanya banyaklah ingat bahwa dirimu itu hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi maknanya di dalam hati Anda ketika Anda merokok, aku hanya diutus uripe Allah untuk merokok. Ketika Anda duduk, aku hanya diutus uripe Allah. Ketika aku duduk, berdiri, berjalan, sholat, ibadah, dan di dalam seluruh kehidupan ini, inilah yang dimaksud membangkitkan kerasulan-kerasulan yang selama ini terpendam di dalam jiwa kita. Bagaimana mungkin bermanfaat sholawat kita sementara kita belum Islam? Hati kita masih ingkar kepada Allah. Hati kita masih syirik kepada Allah. Hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Di hati kita, kira-kira diterima sholawatnya? Masuk akal? Bagaimana mungkin kita bisa diterima? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat? Sementara kepada yang memberikan syafaat saja kita tidak mentuhankannya di hati kita. Siapa yang memberi syafaat? Ya hidup yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidup yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Itulah yang memberi syafaat. Itulah yang memberi hidayah. Itulah yang memberi penjagaan, pemeliharaan pada hamba-hambanya. Jadi yang dimaksud sholawat sudah tahu. Ketika kita di dalam hati kita yang ada hanya Allah dan yang ada hanyalah kita, hanya diperankan oleh Allah. Itulah sholawat. Jadi bukan bacaan lagi, tapi nyata. Selawat selama ini kan hanya dongeng-dongeng saja. Siapa yang membaca sholawat sekian dapat derajat begini, pahalanya begini. Bagaimana mungkin kita dapat pahala? Kepada pemilik pahala saja tidak tahu. Bagaimana mungkin kita mendapatkan surga? Pada Allah saja kita tidak kenal. Malah kita jadi Allah di dalam hati kita. Malah kita mempersekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Malah kita ingkar pada Allah. Bagaimana dapat pahala dan dapat surga? Mimpi. Semuanya hanya mimpi. 1000 tahun lamanya Anda beramal,
tanpa Tuhan, itu semua hanyalah penghinaan saja. Sama dengan pasukan-pasukan gajah tadi, menghancur leburkan amalmu, menghancur leburkan ilmu-ilmumu yang tiada gunanya, tanpa Anda sadar bahwa Anda ini ciptaan. Selama ini kan kita tidak sadar kalau kita ini ciptaan. Seolah-olah kehidupan ini, seolah-olah badan ini tercipta-cipta sendiri, ya kan? Apa bedanya dengan ateis kalau begitu? Badan dan hidup seolah-olah tidak ada yang ciptakan. Berarti kita ini selama ini ateis, kafirin, kok ngarep-ngarep pahala. Bila kita ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep surga, ya harus masuk Islam dulu, ketemu dengan Rasulullah dulu, baru ketemu Allah. Ati Allah wa ati ar-Rasul. Bila kau mengenal Tuhanmu, maka kau akan mengenal Rasulullah. Siapa dia? Ya dirimu sendiri. Seketika itu kita bisa bersahadat. Setelah bersahadat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah bersahadat kepada Allah, maka wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah dengan rela dan ridho. Apa yang dikembalikan? Hidup dan badan yang selama ini aku akui sebagai hidup dan badan Anda itu loh harus dikembalikan dengan rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Baru Anda bisa tenang hatinya. Fadkhuli fi ibadi. Setelah itu Anda dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang mengabdi. Apa dengan amal itu? Apa dengan ilmu? Tapi dengan hati. Kendaraan buruknya manusia menuju Allah dengan hati. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Kapan? Ketika kau sudah tak ada lagi. Kapan? Ketika kau sudah tak wujud lagi. Kapan? Ketika kau sudah tak jadi Tuhan lagi di hatimu. Itulah surga. Maka engkau ketika dihadapkan dengan apapun, masalah apapun, enjoy saja. Kenapa? Karena hatinya sudah rela, ridho kembali kepada qada dan qadarnya Allah. Itulah kemenangan. Itulah terlahir Rasul-Rasul yang ada di dalam hati kita, sehingga pasukan-pasukan gajah itu, sehingga pasukan-pasukan hawa nafsu akan dilempar oleh api, batu-batu dari api dilempar, diobrak-abrik hawa nafsunya hingga kocar kacir, kalah sudah. Maka lahirlah Muhammad Rasulullah. Anda sadar Anda hanya utusan Allah, bukan Tuhan yang mentuhani Allah.
Selama ini kan kita jadi Tuhan yang mentuhani Allah. Seolah-olah kita jadi Tuhannya Allah. Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, aku minta itu. Sebenarnya yang jadi Tuhan ini siapa sih? Wayang kok merintah dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jawabannya bisa diterima dengan logika? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Yang keras, nama asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supatno, asal dari Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sanggang. Yang saya pertanyakan Pak Kiai, yaitu namanya kita ini kan orang Jawa. Kebanyakan orang Jawa ini kan masih berpegangan kepada yaitu imbon primbon, ya kan? Imbon primbon kebanyakan. Nah, jadi kebanyakan masih yang namanya orang Jawa banyak hitungannya Pak Kiai. Ada hitungan bulan punya hitungan hari, tanggal. Jadi yang saya pertanyakan itu aja Pak Kiai, apakah bisa diapakan gitu? Pertanyaannya apa? Ramalan. Tentang ramalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang di dalam ajaran Jawa banyak ramalan-ramalan yang dianutnya atau yang dipercayainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hukumnya percaya dengan ramalan-ramalan itu? Hukumnya bagi manusianya ya haram. Kalau manusianya masih wujud jadi manusia, di hatinya apapun itu haram. Jangankan percaya kepada ramalan, Anda sholat saja haram, Anda ibadah saja haram, Anda sholawat saja haram, beramal apapun, berilmu apapun haram, baca Al-Quran haram. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan masih manusianya di hatinya. Jadi semuanya ya dihukumi haram. Kenapa? Karena manusianya tidak bertuhan, kecuali mentuhankan awake dewe di dalam hatinya. Ayo cek silakan, di hati Anda siapa yang ada? Kan Anda. Allahnya kemana? Katanya Anda ciptaan, kok Allahnya goib? Berarti selama ini Anda mengambil alih, merampas kerajaan Tuhan menjadi kerajaan Anda. Karena kita yang jadi Tuhan, maka batil semuanya. Kehidupan ini kita sejak akil balik, semuanya serba di dalam kebatilan. Sholatnya ya batil, ibadahnya ya batil. Ayo coba kita buktikan.
realita dan logikanya ketika Anda sholat selama ini. Kita sholat jumpa Allah, kan tidak jumpa Allah. Yang kita jumpai hanya dunia. Anda ketemu cucian, Anda ketemu jam tangan, Anda ketemu uang yang tadi hilang. Berarti kan tidak nyembah Allah. Anda nyembah dunia. Begitu kok mengharap pahala. Begitu kok mengharap surga. Diri Anda penuh dengan api neraka kok mengharap pahala. Bila mengharap pahala dan surga, sucikanlah dirimu dahulu dari cucian, dari uang, dari dunia di hati Anda. Puncak-puncaknya, sucikan diri Anda dulu. Maknanya apa sucikan? Ya dikucek, dikumbah, krek-krek, dihapus diri Anda, dihapus nama Anda, dihapus kewujudan Anda, dihapus hidup Anda, dihapus kuasa Anda di hati Anda. Akhirnya ketika terhapus semua, maka nyatalah Allah, uripe Allah, itulah yang menciptakan Anda. Sehingga hati Anda selalu tenang, damai, indah. Itulah surga. Karena Anda sudah mentas dari alam jahanam. Jadi tentang ramalan tadi, bila Anda sudah tidak ada, apakah ada hukum lagi? Halal haram. Tapi bila Anda masih ada, semua yang Anda pandang haram, semua yang Anda dengar haram. Kenapa? Karena Anda selama ini selalu membaca ayat-ayat sucinya iblis. Pandangan Anda pandangan iblis, pendengaran Anda pendengaran iblis yang selalu terpaut dengan makhluk, yang dilihatnya makhluk, seolah-olah makhluk itu punya hidup sendiri, yang didengar juga makhluk. Karena kita selama ini cinta kepada sejenisnya. Apa bedanya Anda dengan kaumnya Nabi Lut? Nah, berarti Al-Quran itu kan bukan dongeng, bukan kisah masa lalu, tapi kisah sekarang sudah terjadi di dalam tiap hati manusia. Tergantung kita sekarang ada di cerita yang mana. Kita sudah kedatangan Rasulullah, apa masih belum datang Rasulnya? Bila belum datang Rasulnya, bila belum bangkit Rasulnya, ya selamanya kita berada di alam jahiliyah, penuh dengan berhala-berhala, ya kan? Sebelum Nabi Muhammad terlahir kan di Baitullah dan di Masjidil Haram kan banyak berhalanya. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, tumbanglah berhala-berhala itu. Ketika engkau sadar bahwa hanya Allah yang wujud, saat itu juga hancur lebur dirimu dan pasukan-pasukanmu di hatimu. Amalmu hancur, sholatmu hancur, ilmumu hancur yang selama ini engkau berhala-berhalakan di dalam hatimu. Yang selama ini engkau puja dan puji, amal dan ilmumu di hatimu akan dihancurkan. Betul tidak Bapak Khalifah Khalil? Alhamdulillah. Sudah hancurkah berhala-berhala itu? Alhamdulillah. Kira-kira pertanyaan bisa dipahami?
Ada yang bertanya lagi? Bapak Khalifah Holil, silakan. Selama ini kan Al-Quran hadis hanya dongeng-dongeng saja, cerita masa lalu saja, seolah-olah sudah tidak berlaku lagi. Tapi sejatinya saat ini pun Al-Quran tetap nyata dan berlaku bagi tiap-tiap hati manusia. Tergantung manusianya ada di cerita yang mana. Bila hatinya masih wujud manusia, pasti yang disukainya ya sesama jenisnya, yakni hubbud dunia. Jadi sama dengan kisahnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Kalau secara syariatnya kan homoseksual, lesbian. Karena kita membahasnya secara syariat, ya yang dilihat raga. Tapi kalau bahasanya secara hati, secara hakikat dan makrifat, yang dibahas hati, lakunya laku hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi, wahai sahabat? Haji Fauzi Asgaf. Bapak Ate belum pernah bertanya. Apa selama hidup tidak akan tanya? Tuan Guru Islam. Ayo, ada unek-unek keluarkan semua sudah. Jadi maknanya kita masih di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak hanya memperingati saja, tapi kita mengaplikasikan kisah cerita kelahiran Nabi Muhammad untuk kita aplikasikan di dalam hati kita. Maknanya hancur leburkanlah dulu berhala-berhala yang ada di hati, maka lahirlah Muhammad Rasulullah. Jadi sesungguhnya manusia ini, seluruh manusia, seluruh hamba Allah, seluruh ciptaan Allah ini sesungguhnya ya Rasulullah. Maknanya digerakkan Allah, maknanya diafali oleh Allah. Tapi mayoritas biliunan manusia tidak menerimakan di dalam hatinya kalau dirinya digerakkan Allah, ya enggak? Manusia lebih suka menjadi rasulnya iblis atau rasulnya hawa nafsunya sendiri daripada menjadi Rasulullah seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Muhammad bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Muhammad bukan kamu yang duduk, aku yang mendudukkanmu. Muhammad bukan kau yang bisa naik onta, aku yang menaikkanmu. Kalau begitu, apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad pasti kembali kepada lillahi ta'ala. Itulah maksudnya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah selalu mengawali semua perbuatan dengan niat. Sholat pakai niat, ibadah pakai niat, makan pakai niat, minum pakai niat, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kau jadi Rasulullah. Semuanya miliknya Allah. Jadi Tuhannya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi selama ini kita Tuhannya beda. Kita Tuhannya hawa nafsu. Tuhannya kita iblis. Gitu kok berharap-harap pahala.
Gitu kok berharap-harap surga kepada Tuhan yang tidak kita tuhankan selama ini. Berarti kan selama ini kan kita hanyalah dusta-dusta saja di dalam beragama dan bertuhan. Apalagi sholat dan ilmu ibadahnya semuanya dusta belaka. Inilah bukti bahwa bila hati kita belum bertuhankan Allah, seluruhnya berada di dalam lembah jahanam. Haram semua hukumnya. Jadi jangan mimpi lagi. Jangan mimpi dapat pahala. Jangan mimpi dapat surga. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung hujannya reda. Sudah? Kapok sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Okelah, alhamdulillah. Semoga mudzakarah ini mendapatkan berkah dan bermanfaat, bisa kita pahami, terutama untuk saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah memahamkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.